Salam jumpa Mosa Friends. Tak terasa kita memasuki long weekend minggu ini. Kalian sedang apa di rumah? Aduh, cuaca sedang panas ekstrim di Jakarta ya. Katanya seluruh Indonesia sih, bahkan seluruh Asia Tenggara. Tapi bagi kalian yang memutuskan cari angin, jalan-jalan hisis, silahkan ke Batavia atau The Cove atau Pancoran di Peak 2. Karena ada yang baru di The Cove di Batavia. Oh ya, kalau kurang anginnya di situ, boleh jalan-jalan sambil bawa kipas angin yang paling raksasa ya. Tiga tempat ini berdekatan Mosa Friends. Jadi saya bahasnya jadi satu ya. Batavia tersambung The Cove, sementara Pancoran di seberangnya Batavia. Jangan khawatir, nanti saya beri tips-tips supaya jalan-jalanmu tetap nyaman dan hal-hal yang perlu kamu tahu sebelum ke Batavia atau The Cove atau Pancoran ini. Tapi saya gak bisa beri uang saku loh ya. Jalan-jalan sangu sendiri. Tonton video ini sampai habis karena ada yang baru di The Cove Batavia. Selamat menonton. Nah, inilah The Cove Mosa Friends, merupakan extension dari Batavia. Yang terbaru dari The Cove ada di paling ujung, mentok. Jadi simpan tenagamu sampai ke ujung. Kalau perlu naik tandu saja, jangan capek-capek jalan. Oh iya, kan ada persewaan kendaraan listrik di sini. Nanti saya spill berapa biaya sewanya. Terutama ada tumpangan yang gratis. Bener sungguhan gratis, bukan minta gendong kok. Jadi tonton terus video ini sampai lengkap. Sekedar informasi ya Mosa Friends, menurut BMKG, cuaca panas di Indonesia adalah gejala tahunan biasa, yaitu perpindahan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi belum termasuk heat wave atau gelombang panas. Suhu maksimalnya 37 derajat Celcius saja, sedangkan suhu rata-rata 32-36 derajat. Lain halnya dengan negara Thailand yang mencapai 50 derajat Celcius atau Filipina yang suhunya 45 derajat Celcius. Jadi belum bisa loh ya goreng telur pakai tenaga surya. Nah, berikut adalah travel tips untuk jalan-jalan outdoor di cuaca panas ekstrim ini. Nomor 1, dokter menganjurkan untuk tidak minum air terlalu dingin kalau suhu mencapai 40 derajat Celcius, karena pembuluh darah kecil kita bisa pecah. Jadi kalau kalian beli gelato, berikan ke teman sebelah aja, sedangkan kamunya minum air biasa supaya selamat sampai ke tujuan. Nomor 2, setelah sampai di rumah jangan langsung mandi air dingin, karena bisa penyempitan pembuluh darah yang berujung pada stroke atau rahang kaku. Nomor 3, jangan lupa membawa payung atau topi dan memakai sunscreen. Nah, benar sekali Mosa Friends, kalau ada yang menebak, telah dibuatkan arena roller skating alias bermain sepatu roda di ujung The Cove. Mungkin supaya sambil menonton sunset, karena sangat romantis bergandengan tangan sambil main sepatu roda di bawah sunset. Pura-pura mau jatuh gitu loh, biar digandeng pasangannya. Jangan lupa difoto untuk sosmed. Tuh, pemandangannya cantik kan? Bersepatu roda di pinggir laut. Dimana lagi ada seperti ini? Ayo buruan ke sini. Oh iya, tiket masuk 70.000. Untuk ke Batavia ini pintu masuk utamanya. Cantik bukan? Apalagi kalau malam hari. Atapnya berhiaskan lampu bintang-bintang. Sangat fotogenik. Berikut adalah hal-hal yang perlu diketahui sebelum mengunjungi The Cove atau Batavia atau Pancoran. Nomor 1, jam terbaik untuk datang adalah sore supaya tidak terlalu panas dan lanjut malam hari di situ.
Nanti lampu-lampunya sangatlah cantik. Nomor 2, perusahaan Agung Sedayu menyiapkan bagikan bak gratis untuk pengunjung, tapi harus antri. Nomor 3, ada pintu masuk yang ramah pengguna kursi roda, yaitu di zona 3. Nomor 4, pejalan kaki awas tertabrak sepeda listrik atau sejenisnya. Nomor 5, toilet berbayar Rp5.000 harus dengan QRIS. Nomor 6, toilet yang gratis malah di The Cove tadi. Nomor 7, area parkir kena terik matahari, jadi sebaiknya membawa pelindung kaca. Nomor 8, sunset di jembatan Batavia Peak sangatlah cantik. Nomor 9, untuk bisa makan di kapal pinisi di The Cove ada minimal order, yaitu lupa. Maksud saya lupa, maaf. Kalau tidak salah 500.000 per orang. Atau bagi yang tahu, tolong bagi infonya di kolom komentar dong. Terima kasih sebelumnya. Berikut adalah daftar biaya sewa kendaraan listrik. Selanjutnya, silahkan cuci mata sambil nonton walking tour ini, sambil mendengarkan cerita liburan ya. Jadi, tidak semua liburan berakhir happy ending Mosa Friends. Makanya, liburan di Cove Batavia Pancoran gini termasuk ideal. Santai-santai cuci mata, paling parahnya ya gosong-gosong dikit. Gak apa-apa, nanti bisa dipelamir kata Pak Tukang. Hihi. Berikut adalah beberapa liburan dengan sad ending yang saya alami atau ketahui. Waktu saya ke kafe di Kota Malang, kafe itu menyediakan wahana rainbow slide. Kan sedang trending ya saat ini. Banyak luncuran pelangi tinggi dan besar di beberapa tempat wisata. Saya lihat anak ini bermain rainbow slide. Kelihatannya sederhana sih, hanya luncuran aja. Masa bisa celaka gimana kan? Ternyata ceritanya bisa jadi lain Mosa Friends. Si anak terlempar keluar dari ban waktu landing. Wah, bisa leher patah itu. Sontak saja ayahnya bingung. Kan dari tadi dia sibuk memvideo. Makanya si ayah tidak menemani anaknya. Jadi, sebaiknya anak yang terlalu kecil dipegangi saja, dibarengi naik ban waktu luncuran. Cerita liburan lain, wahana ini Mosa Friends, memberi makan buaya di Predator Fun Park, Kota Batu, Jawa Timur. Ternyata, waktu buayanya ngotot menarik umpan dari pancing, si anak kecil tidak kuat menahan pancing. Jadilah si anak terpental tercebur ke kolam buaya. Nah, bisa fatal kan? Ada kemungkinan kan? Untungnya tidak sih saat itu. Tapi sebaiknya anak kecil dipegangi saja dalam kondisi begitu. Terus story lainnya yang sad ending, mungkin sudah pernah kamu dengar. Sangat viral baru-baru ini, yaitu wanita turis Cina di Banyuwangi yang terjatuh ke kawah Ijen. Barusan saja di akhir bulan April kemarin. Dia terlalu berani selfie sih, terlalu dekat ke jurang, dan sialnya terbelit roknya, sehingga terjatuh ke belakang, yang mana langsung jurang. Saya tidak bisa membayangkan betapa kagetnya orang yang memotret di depannya, dan bahkan si wanita sendiri, betapa terkejutnya ya dia. Cek 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 cek, kasihan sekali. Nah, inilah Pancoran Mosa Friends dengan ciri khas pagoda dan patung Dewi Kwan Im. Nuansa daerah ini seperti Shanghai ya. Ayo sekarang kita lanjutkan cerita liburannya ya. Cerita liburan memilukan lainnya baru saja saya dengar tadi pagi dari tetangga. Waktu dia berlibur ke pantai Tanjung Penyu di Malang Selatan, tiba-tiba ombak bergulung datang menyambar.
dan menarik anak kecil yang berenang di depan dia. Tentu saja si anak tidak kembali dan keluarganya menangis histeris. Betapa kagetnya tetangga saya dan menjadi trauma berenang di laut sekarang. Kata penjaga sekitar pantai Tanjung Penyu, memang di atas jam 12 siang gelombang di daerah itu mulai besar. Padahal sudah diberi pembatas dari batu-batu untuk daerah yang mulai berbahaya. Sayangnya keluarga si anak kecil itu kurang bijaksana. Nah, jadi awas jangan sok melanggar pembatas Mosa Friends. Siapa tahu Anda sedang sial. Cerita liburan set ending yang terakhir adalah pengalaman saya sendiri waktu berlibur di Jepang. Pengennya sih coba jalan kaki saja dari satu stasiun JRLB ke stasiun berikutnya. Kan kebetulan tempat wisata berikutnya cuma beda satu stasiun. Saya pikir coba jalan kaki sekalian menghemat biaya. Ternyata Mosa Friends, jaraknya bukan sejauh satu halte Transjakarta, tapi serasa sejauh Monas ke Senayan. Aduh, gempor deh. Itu kan di tahun 2007. Belum ada atau belum terbiasa cek Google Map. Jadilah tidak tahu jarak. Wapok Mosa Friends. Makanya kaki saya kalau dilihat-lihat tambah besar sekarang. Bengkak menerus mungkin. Atau mungkin kebanyakan makan sih. Hehe. Sekian dulu video ini. Terima kasih sudah bersama saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Maaf, ada tambahan. Video berikut ini adalah area parkir bersama sekaligus penghubung The Cove dengan Pancoran. Jadi, lebih aman menyeberang di sini, jangan di jalan raya. Juga ada tangga penghubung langsung masuk The Cove.